Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan sedikit menjelaskan dan berdiskusi tentang sejarah Pancasila di era reformasi dan sedikit solusinya. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Puspitasari dari kelas SI 1C. Lanjut. Saya Nevian Distira dari kelas 1 S1C. Saya Muhammad Zaran Zikriansyah dari SIC. Saya Wajdi Saputo dari SIC. Saya Nurul Maktuha dari S1C. Saya Naura Fauzia dari S1. Ini dari pandanganku ya, dari yang aku baca. Jadi, kan masa reformasi itu diawali dengan krisis ekonomi. Nah, ternyata banyak sekali masalah yang muncul, terutama krisis politik, kepemimpinan. Nah, kemudian dari kepemimpinan itu secara besar berganti. Terus, tujuan reformasi itu kan di bidang politik itu mengembalikan Undang-Undang 1945 dan Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi kenyataannya dalam pelaksanaannya itu semuanya menyimpang. Jadi pemerintahnya itu nggak sesuai sama Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Mereka itu menggunakannya hanya menjadi senjata dan dalil pembenaran dari tujuan semua penguasanya. Jadi nggak mudah buat mengembalikan semangat seperti awalnya ingin memerdekakan bangsa. Nah, untuk itu membutuhkan sedikit waktu dan generasi yang solid untuk mengembalikan semangat Pancasilais dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Mungkin itu sih. Jadi dulu itu setiap sekolah dan kelompok organisasi selalu diwajibkan untuk mengikuti penataran pelaksanaan pengamalan Pancasila, yaitu P4, dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi, dari kelompok Karang Taruna, desa sampai pejabat negara. Cara lahirlah ini perlu ditingkatkan dan memang itu semua sebagai cara memberikan pendoktrinisasi anak bangsa untuk lebih mengerti dalam pelaksanaan Pancasila. Hanya saja satu materi dan doktrinisasi yang harus dibuat lagi seperti yang dulu yang hanya untuk tujuan kepentingan penguasa negara dengan single majority atau stabilitas nasional dalam arti semu. Satu kata kunci yang sekarang menjadi asing sudah luntur dari kita sebagai bangsa adalah Pancasila sebagai ideologi NKRI. Dapat kita ketahui bersama dari uraian dan penjabaran Pancasila dalam strategi politik nasional. Ali Murtopo, CSIS 1947, halaman 173 dapat kita ambil garis besar sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bila kita bangga sebagai bangsa Indonesia yang punya jati diri, sebagai angsa, maka kita harus pada nilai-nilai dasar yang harus kita pegang teguh bersama. Tujuan NKRI bagi sebuah kapal tentu negara ini punya tujuan yang tidak boleh digoyah dan wajib untuk diamankan sebagai dapat kita lihat dalam pembukaan UUD, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya, lanjut saya akan menjelaskan sedikit. Pancasila sebagai landasan dan falsafah hidup bangsa yang tumbuh dari dasar bumi Indonesia. Tidak ada yang keliru dari Pancasila yang di dalamnya termuat 5 nilai dasar universal, yaitu belief in God, nasionalisme, internasionalisme, demokrasi, and social justice. 5 dasar ini harus menjadi paradigma baru yang ada dalam ruh hati yang paling dalam, serta jangan pernah hilang kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun. Tujuan NKRI ini bagaikan sebuah kapal
tentu negara ini punya tujuan yang tidak boleh digoyah dan wajib untuk tetap dinamakan sebagaimana dapat kita lihat dalam pembukaan UUD 1945, yaitu Indonesia dan seluruh daerah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bhinneka Tunggal Ika adalah semangat untuk mengakomodasi perbedaan dan kemajemukan bangsa tetap dalam kerangka NKRI dan justru sebagai sebuah kesana serta aset nasional memperkokoh integrasi bangsa. Reformasi semangat untuk tetap memformasi dengan sifat untuk menyempurnakan dari kekurangan bangsa serta dengan konsep agenda yang jelas, didukung kerja keras semua komponen bangsa untuk memajukan dan memberikan sumbangsi serta memperbaiki diri sendiri berarti memulai segalanya. Mulai dari hal kecil, tidak ada prestasi yang besar kecuali rangkaian prestasi kecil yang mudah dan dapat kita laksanakan dengan niat dan jalannya. Kita janganlah menunda sekarang karena terlambat dalam kita menjalankan tugas hanya berakibat menambah persoalan semakin banyak saja. Pelaksanaan Pancasila pada masa reformasi. Pancasila ini adalah segala sumber hukum yang ada di negara NKRI ini. Merupakan karya pendahulu bangsa yang tergali dari jati diri dan nilai-nilai adiluhur bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Dengan berbagai kajian, ternyata didapat beberapa kandungan dan keterkaitan antara nilai tersebut sebagai satu kesatuan. Saya ambil alih dari sini. Arah dan tujuan reformasi yang utama adalah untuk menanggulangi dan menghilangkan dengan cara mengurangi secara bertahap terus-menerus krisis yang berkepanjangan di segala bidang kehidupan, serta menata kembali ke arah kondisi yang lebih baik atas sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang telah hancur menuju Indonesia baru. Pada masa sekarang, arah tujuan reformasi kini tidak jelas juntrungnya, walaupun secara biokratis rezim Orde Baru telah tumbang, namun mentalitas Orde Baru masih nampak di sana-sini. Sedangkan Pancasila adalah sebagai ideologi bangsa Indonesia yang merupakan hasil dari penggabungan dari nilai-nilai luhur yang berasal dari akar budaya masyarakat Indonesia. Sebagai sebuah ideologi politik, Pancasila bisa bertahan dalam menghadapi perubahan masyarakat, tetapi bisa pula pudar dan ditinggalkan oleh pendukungnya. Hal itu tergantung pada daya tahan ideologi tersebut. Ideologi akan mampu bertahan dalam menghadapi perubahan masyarakat bila mempunyai 3 dimensi. Ketiga dimensi antara lain sebagai berikut. Meliputi 1. Idealisme, yaitu kadar atau kualitas idealisme yang terkandung di dalam ideologi atau nilai-nilai dasarnya. Kualitas itu menentukan kemampuan ideologi dalam memberikan harapan kepada berbagai masyarakat untuk mempunyai atau membina kehidupan bersama secara lebih baik dan untuk membangun suatu masa depan yang lebih cerah. Yang kedua, realita. Menunjuk pada kemampuan ideologi untuk mencerminkan realitas hidup dalam masyarakat di mana ia muncul untuk pertama kalinya. Paling kurang, realita pada saat awal kelahirannya. Yang ketiga, fleksibilitas, yaitu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan atau perkembangan masyarakatnya. Mempengaruhi berarti ikut mewarnai proses perkembangan, sedangkan menyesuaikan diri berarti bahwa masyarakat berhasil menemukan tafsiran-tafsiran terhadap nilai-nilai dasar dari ideologi sesuai dengan realita-realita baru yang muncul dan mereka hadapi.
Maka dari itu, Pancasila sebagai ideologi haruslah mempunyai dimensibilitas agar substansi-substansi pokok yang dikandungnya tidak lekang dimakan waktu. Pada masa reformasi yang dimulai dari tahun 1998 hingga masa sekarang, orang-orang mulai menanyakan relevansi dari Pancasila untuk menjawab segala tantangan zaman, terlebih lagi di era globalisasi seperti sekarang ini. Maka Pancasila menurut kami mutlak masih diperlukan. Tampaknya kita perlu bercermin pada kehidupan bangsa-bangsa yang taat dan konsisten terhadap ideologi yang diciptakannya. Bagaimana masyarakat Jepang masih menjunjung tinggi semangat dan nilai-nilai restorasi Meiji, sehingga mereka selalu bekerja keras dalam membangun harga diri bangsanya. Rakyat Amerika Serikat mengaplikasikan ideologi kebebasan sebagai spirit masyarakat, sehingga terdapat kompetisi yang sehat dalam membangun bangsanya. Kondisi objektif negeri besar yang bernama Indonesia ini sesungguhnya amat rentan. Memang Indonesia adalah negara besar, berbeda dengan negara lain yang manapun. Ini perlu dicamkan, bukan untuk menggalang rasa chauvinistis atau kesombongan, tetapi justru untuk membangun kesadaran bertanggung jawab yang rendah hati bagi seluruh rakyatnya. Apabila kita melihat negeri ini cuma seperti Singapura, Taiwan, atau Korea Selatan, tanpa maksud mengecilkan keberhasilan mereka, akibatnya bangsa ini bisa salah jalan dalam usaha mencari terapi krisis multidimensi yang melilitnya. Indonesia besar bukan hanya dalam angka-angka statistik seperti jumlah penduduk atau luas negara yang meliputi hampir seluruh Eropa atau pantai terpanjang di dunia, dan seterusnya. Tetapi, ia juga besar di dalam skala jumlah permasalahan mendasar yang harus dihadapi setiap saat. Artinya, sewaktu-waktu bisa muncul bahkan meletup dalam besaran yang sulit diduga, yang mengancam persatuan kesatuan bangsa. Riset dari Douglas A. Ramage dalam Politik in Indonesia Democracy, Islam and Ideology of Tolerance tahun 1995 mengungkapkan bahwa Indonesia adalah negara yang terlalu meributkan masalah ideologi. Indonesia terutama para elitnya sangat peka terhadap masalah ideologi sehingga seringkali terpenjara dalam polemik tak berkesudahan. Namun meski permasalahan elementer itu begitu besarnya, sejarah telah membuktikan bahwa bangsa ini mampu mengatasinya dengan tangan sendiri. Falsafah kita Pancasila dan selalu ingin memelihara semangat gotong royong serta mengedepankan musyawarah dan mufakat. Tetapi kita seringkali suka melakukan rekayasa. Setelah hampir 62 tahun merdeka, telah muncul tantangan terhadap Pancasila karena kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara sudah semakin kompleks. Ini berarti perlu dicari bentuk-bentuk baru, suatu relasi sosial ke masa depan yang lebih baik. Dalam situasi seperti ini, tepat kiranya apa yang disampaikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X ketika membuka seminar nasional kapasitas Pancasila dalam menghadapi krisis multidimensi LPPKB 2003, bahwa pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai semen perekat persatuan kesatuan bangsa menjadi teramat penting, karena Pancasila lah yang harus menjadi sumber sekaligus landasan dan perspektif dari kesatuan bangsa. Dengan landasan Pancasila itu pula, maka usaha untuk lebih memperkokoh rasa persatuan kesatuan bangsa memperoleh landasan spiritual, moral, dan etik yang bersumber pada kepercayaan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Baik, sekian dari saya. Lanjut. Oke, saya lanjutkan. Sejalan dengan paham kebangsaan, kita juga menentang segala macam bentuk eksploitasi penindasan oleh satu bangsa terhadap bangsa lainnya, oleh satu golongan terhadap golongan lain, dan oleh manusia terhadap manusia lain, bahkan oleh penguasa terhadap rakyatnya. Sebab sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengajarkan untuk menghormati harkat dan martabat manusia dan menjamin hak-hak asasi manusia. Semangat persatuan dan kesatuan kita menentang segala bentuk separatisme, baik atas dasar kedaerahan, agama, maupun suku.
Sebab sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia memberikan tempat pada kemajemukan dan sama sekali tidak menghilangkan perbedaan alamiah dan keragaman budaya etnik. Oleh sebab itu, bangsa ini harus menentang perilaku membakar, menjarah, menganiaya, memperkosa, dan tindak kebrutalan lainnya yang mengarah ke anarkisme, serta berdiri di depan memberantas KKN tanpa membeda-bedakan partai, golongan, agama, ras, ataupun etnik. Semangat untuk tetap bersatu juga berakar pada asas kedaulatan yang berada di tangan rakyat, serta menentang segala bentuk feodalisme dan kediktatoran oleh mayoritas maupun minoritas. Karena kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mendambakan terwujudnya masyarakat yang demokratis dan oleh karenanya juga merupakan gerakan massa yang demokratis. Kecenderungan munculnya tirani mayoritas melalui aksi massa hendaknya dikendalikan dan diarahkan agar tidak merusak sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa. Jiwa persatuan dan kesatuan juga mencita-citakan perwujudan masyarakat yang adil dan makmur karena dituntun oleh sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, bisa dilanjut. Nah, berdasarkan yang udah disampaikan teman-teman tadi, dapat sedikit saya simpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar falsafah dan pandangan hidup serta sumber dari semua sumber hukum adalah warisan hukum yang digali dari nilai budaya, adat, serta kepribadian bangsa. Tidak ada yang salah dalam Pancasila, hanya saja penjabaran pelaksanaan pada masa pemerintahan sebelumnya hanya menjadi topeng dan kedok pembenaran kekuasaan saja. Pada masa reformasi ini, sesuai dengan maknanya, maka tidak salah dan tepat bila kita harus kembali kepada nilai-nilai Pancasila yang telah sekian lama menjadi asing dan jauh dari kehidupan kita sebagai bangsa. Pengamalan dari nilai Pancasila harus seiring dengan semangat reformasi dalam perubahan menuju tatanan masyarakat yang madani adalah menjadi tonggak sejarah di mana keberhasilan reformasi justru pada keberhasilan mengembalikan kemurnian dan keutuhan serta kekuatan Pancasilaisme di setiap warga Indonesia. Nah, berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat saya berikan guna mewujudkan upaya pembinaan masyarakat dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang meliputi paham kebangsaan, rasa kebangsaan, dan semangat kebangsaan. Antara lain, yang pertama, untuk meningkatkan wawasan kebangsaan bagi segenap komponen bangsa, diperlukan perhatian dan penanganan pihak-pihak terkait secara integratif. Untuk itu, perlu diwujudkan adanya suatu wadah dan lembaga yang akan menangani masalah wawasan kebangsaan serta perlunya buku pedoman nasional yang dapat digunakan baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Yang kedua, peran para elit pemerintah, elit politik, dan tokoh masyarakat LSM serta media massa sangat diperlukan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan. Untuk itu, para tokoh tersebut harus mempunyai komitmen untuk selalu mengutamakan kepentingan bangsa di negara dan negara di atas. Yang ketiga, kepentingan pribadi dan golongan dengan menyampingkan pemikiran sempit yang menguntungkan hanya sekelompok orang. Yang keempat, perlunya pengamalan Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari melalui penataran atau sertifikasi pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 di seluruh lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal agar lebih tertanam rasa cinta tanah air, bangsa, dan negara, bahkan selalu siap dalam usaha bela negara. Dan yang terakhir, perlunya penyegaran di seluruh elemen masyarakat tentang pembinaan dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang meliputi paham kebangsaan, rasa kebangsaan, dan semangat kebangsaan. Di setiap kabupaten atau kota dengan melibatkan instansi terkait secara bertahap dan berlanjut. Sekian dari saya. Yang lain mungkin ada saran atau kesimpulan? Silakan. Cukup. Mungkin nggak ada.
Ada yang mau nambahin? Berarti saya mau nambahin. Ya. Ya. Berarti pada masa Orde Baru itu Pancasila banyak penyimpangan. Yang seperti dasar negara, Pancasila sebagai dasar negara malah direduksi, disalahartikan, dan disalahgunakan oleh Soeharto sebagai simbol kekuasaan. Terus Pancasila dijadikan alat untuk menguasai rakyat, sehingga pemerintah Orde Baru dapat melegitimasi kelanggengan masa jabatannya. Kemudian nomor 3, Pancasila sebagai sumber nilai dibuat seakan kabur untuk banyaknya praktik penyimpangan dan segala bentuk kebijakan yang berlindung di balik fungsi pokok Pancasila. Sehingga siapapun yang menentang kekeluargaan yang terkandung di dalam kelima Pancasila, di mana Soeharto hanya mempercayakan orang-orang terdekatnya untuk menguasai perusahaan besar negara, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia hingga menjadi ajang praktik-praktik korupsi. Siapapun yang menentang kebijakan tersebut dianggap telah menentang Pancasila pada masa itu. Dan masih banyak lagi. Sudah ya. Mungkin itu ya, udah. Tadi udah lengkap banget itu. Mari kita akhiri diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.